Bapak Ibu, sekarang kita pindah judul. Judulnya adalah tentang mengutamakan orang lain atau itsar. Ini luar biasa, Pak. Ini akhlak yang sangat tinggi. Ya, dia sulit tapi dia membantu orang lain. Dia sakit tapi dia mendoakan orang lain yang sakit supaya sembuh. Perhatikan, Pak. Biasanya kan orang egois. Ya, gue aja sakit ngapain doain untuk lo, kan gitu. Itu kan ngomongnya begitu. Doain aku dah. Aku juga sakit ya. Udah doa masing-masing dah. Ini itsar begitu, itsar. Dia kondisi butuh, dia mengutamakan saudaranya. Itu namanya itsar. Nah, ayat yang disebutkan di sini adalah surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun mereka sendiri sangat butuh. Itu ciri bahwa dia itsar. Ciri kedua seorang itsar itu adalah disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia membagikan sesuatu yang masih dia sukai. Dia bagikan. 'Ala hubbihi. Itu termasuk itsar. Kalau seorang berbagi memang dia enggak suka, itu enggak itsar. Levelnya belum itsar. Berbagi bagus, misalnya nih, baju nggak dipakai, diberikan, ya sudah, memang dia nggak butuh, dapat pahala sedekah, tapi nggak dapat level itsar. Tapi ketika dia masih suka, langsung dibagikan, itu luar biasa. Makanya di antara ustadz itu ada yang gurau-gurau begini, Ustadz, antum punya jam tangan tuh bagus banget gitu. Terus apa kata ustadz? Ini jam yang paling saya nggak suka, kata ustadznya, supaya nggak dibagikan kan. Ini jam ini paling saya nggak suka nih. Makanya saya pakai sampai rusak dah gitu. Nah itu Bu, ngeles-ngelesnya ustadz di situ tuh, supaya nggak kena seperti ini. Ujung-ujungnya bakhil. Masyaallah. Jadi makanya disebutkan di sini wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Yang kau berikan yang kau sukai. Baru di situ akan terasa betapa kamu sedang mengutamakan orang lain. Nah, ada ceritanya Bapak Ibu rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Tamu ini istrinya banyak. Memang di zaman Nabi Bapak Ibu rahimakumullah, mereka itu rata-rata istrinya banyak. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah memang sudah mereka punya istri banyak. Tahu nggak, istrinya 100, istrinya 50. Itu zaman jahiliyah. Nah, begitu datang Islam, lapor ke Nabi, wahai Nabi, istriku 100. Kata Nabi, khud arba'ah, tolek baqiyah. Ambil 4, sisanya cerai, talak. Gitu. Datang lagi, wahai Rasul, istriku 50. Kata Nabi, khud arba'ah, tolek al-baqiyah. Ambil 4, sisanya cerai. Itu biasa di situ. Artinya karena sejak zaman jahiliyah mereka sudah istrinya sudah lebih. Nah, kalau kita kan asalnya memang 1 gitu loh. Makanya untuk menambah 1 lagi agak berat. Beda. Kalau sahabat dulu waktu jahiliyah asalnya banyak gitu. Jadi permulaan jadi banyak. Makanya untuk mengurangi sulit juga itu mereka. Jadi beda titik berangkat ya. Beda niat. Nah, beda niat ya. Nah, ini malah amalu binniyat. Nah, ini sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya, diceritakan oleh Abu Hurairah. Yang bercerita adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Apa yang dia katakan? Wahai Rasul, aku ini kesulitan. Nah, bahasa Arabnya ini bagus nih. Ini majhudun.
Jadi kalau kamu jangan mengatakan Ustaz ana so'om. Ya bilang ana so'om. Bukan itu bahasa Arabnya. Ini coba katakan ini majhudun. Ya, itu saya sulit, hidup melarat, itu majhud namanya. Ya, ini majhudun. Gitu. Jadi mulai sekarang jangan bicara so'om ya. Nah, tapi kalau menjawab soal nggak bisa jawab soal betul bisa itu. Jangan bisa juga sih Ustaz. Wallahi imtihan majhud. Nah, bisa itu. Oh imtihan soal ya boleh. Ya, itu ujiannya berat sulit dijawab itu boleh. Nah, lalu Nabi ya Nabi mengutus seseorang untuk ngecek apakah di rumah Nabi ada enggak untuk bisa diberikan pada orang ini. Nabi utus tuh ke istri yang pertama. Coba cek, ada enggak makanan di rumah itu? Istri Nabi menjawab, enggak ada. Enggak ada, wahai Rasul. Akhirnya datang, wahai Rasul, enggak ada katanya. Coba pada yang kedua, enggak ada juga. Yang ketiga, enggak ada juga. Nabi agak kesulitan nih, karena Nabi biasanya enggak pernah menolak. Nabi sendiri enggak punya yang mau diberikan nih. Nah itu kesulitannya. Ini perhatikan. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Nabi mengirim seorang kepada istri Nabi. Faqalat, berkata istrinya, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi Allah, aku hanya punya air saja, enggak ada apa lagi. Coba yang lain, summa arsala ila al-ukhra. Faqalat, berkata, "Misal dzalik," sama saja, enggak punya. Hatta qulna kulluhunna misal dzalik. Semua mengatakan ma indi illa ma. Kami enggak punya apa-apa kecuali hanya air. Sampai mereka bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Demi Allah yang telah mengutus engkau wahai Rasul, tidak ada apa-apa kecuali hanya air. Perhatikan barakallahu. Jadi yang paling tahu kondisi dapur tuh ibu-ibu. Ya, jadi bapak-bapak itu Nabi nggak tahu tuh. Kira ada apa mungkin biasanya ibu-ibu tuh punya safety. Dia punya beberapa bumper biasanya. Karena kalau pas kondisi sulit misalnya dia masih ada di bawah kasur disimpan biasanya gitu. Nah, makanya Nabi nggak tahu. Kadang kalau ada diberitahukan, misalnya wahai Rasul hanya ada sebiji kurma. Di mana? Di buah bantal. Nabi ngambil tuh buah bantal ini dikasihkan langsung. Nabi nggak makan, istri Nabi nggak makan. Sering begitu. Jadi ini ketepatan hanya air yang ada. Ma indi ilama. Perhatikan, subhanallah. Ya bapak-bapak nggak perlu ikut campur urusan dapur. Pokoknya semua belanja kasih ibu, biar ibu yang ngatur. Jangan bapak-bapak ikut ngatur. Kok nunduk semua nih? Kurang setuju ya? Pas saya bilang bapak-bapak. Oh mencatat ya. Oke. Jadi setelah itu Nabi bilang ke jemaahnya, para sahabat yang ada di situ, kata Nabi, "Man yudhifu hadhil lailah?" Siapa yang mau menerima tamuku ini malam ini? Siapa? Siapa yang sanggup nih? Saya punya tamu, ini tamuku. Di rumahku sudah aku cek semua, enggak ada yang punya makanan, hanya air aja. Ini kelaparan, kesulitan. Siapa yang mau menerima tamuku ini? Langsung salah seorang dari Ansor ngacung, "Ana ya Rasulullah." Faqala rajulun minal Ansor, "Ana ya Rasulullah," aku. Padahal orang ini nekat. Dia juga nggak tahu di rumah ada apa. Dia nekat aja.
Subhanallah, itu para sahabat luar biasa. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Maka dibawa tamu ini ke rumahnya. Faqala li imraatihi, dia berkata pada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tamu Rasulullah, muliakan, sambut, kata dia. Istri yakin, dia merasa sudah ada di rumahnya. Percaya ada, pede aja. Karena yang tahu istrinya. Akhirnya apa? Dia bertanya, hal yantaki syai'. Bisik-bisik sama istrinya, kau punya sesuatu enggak di rumah? Gitu. Kata si suaminya, qalat, la, enggak ada apa-apa. Illa ku tasbiani, kecuali hanya satu sesuap untuk dimakan oleh anak kita. Ini anak bayi kita, ini bayi kita nih, dia harus makan. Hanya untuk dia ini yang ada. Coba Bu, ibu-ibu marah nggak nih? Perhatikan bagaimana sikap sahabiat ini. Illa quta sibyani. Sibyan itu artinya anak kecil, masih bayi. Apa kata suaminya? Fa'allilihim bisyai'. Bikin dia lupa supaya dia nggak lapar. Bikin, kasih mainan, ajak ngobrol apa supaya dia lupa lapar. Fa'alilih bisyai'. Terus nanti kalau sudah malam bikin dia tidur. Wa idza aradul asya fanawmihim. Kalau pas dia nanti pas mau makan malam bikin tidur. Perhatikan Bapak. Luar biasa tuh. Ini dia isar, Pak. Ini isar. Kalau kita masih punya dibagi itu biasa, Pak. Tapi ini nggak punya apa-apa, aja itu yang punya. Coba bayangkan. Hanya apa? Karena hanya ingin menghormati ini tamu Rasulullah SAW. Wa idza dakhala daifuna. Nanti nih kata suaminya. Kalau nanti tamu sudah masuk ke rumah kita, langsung padamkan lampu biar ngantuk anak kita. Fa'atfi siraj. Kenapa? Padamkan lampu. Apa keuntungannya? Kalau lampu dipadamin, anak kita ngantuk. Kedua, kita pura-pura makan. Kamu ada piring, aku piring, pura-pura makan. Gak kelihatan bahwa di piring kita ada sesuatu atau tidak ada sesuatu. Perhatikan. Wa arihi annana na'kul. Nampakkan bahwa dia sedang makan. Perhatikan Pak. Datang tamu, duduk, dia sedang pura-pura makan sama istrinya padahal nggak ada isinya sama sekali. Faqa'adu wa akalat dhaif. Tamu makan lahap, enak, puas dia itu. Nah, karena memang lapar Bu, sudah. Dia pura-pura makan sama istrinya. Wa akalat dhaif wa bata tawiyain. Ya, dan dia tidur dengan nyenyak, nyaman. Sudah. Falamma asbaha, pas pagi hari, datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak Bu, Pak? Ternyata Pak, ada informasi wahyu. Jadi peristiwa di rumah ini langsung Nabi dapat informasi wahyu, Nabi dapat ceritanya seperti menonton film Nabi itu. Bagaimana cara menerimanya, bagaimana dia pura-pura membuat bayinya tidur, bagaimana semua tergambar, informasi lengkap di Nabi. Padahal berjauhan tempatnya. Wahyu bercerita lengkap itu. Nah, kemudian sampai dia pura-pura makannya, tamunya kenyang sampai tidur nyaman. Begitu paginya ketemu Nabi, Nabi tanpa bertanya, langsung kata Nabi apa? Qal, faqal, kata Nabi, ajiballah min suni'ikuma. Allah bangga dengan perbuatan kamu berdua, suami istri. Allah bangga dengan perbuatan berdua.
bidhaifikum al-lailah, dengan tamu yang datang kepadamu. Bapak Ibu, Allah bangga. Coba. Benar Pak? Masya Allah Pak. Ingin kita dibanggakan Allah. Itsar. Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan kita semua, insya Allah bisa mendapatkan akhlak seperti ini. Nanti kita cerita lagi. Bagus-bagus ceritanya ya. Masya Allah. Kalau kagetnya gimana suami istrinya sama Ustaz? Nah, kamu pulang berapa? ini kata Bapak, itulah untungnya kalau kadar iman suami istri itu seimbang. Itu sih. Tapi Pak, kalau nggak seimbang, suaminya dirayu Pak sampai patang-panting, nggak bisa deh Pak. Bener Pak. Istrinya pengen begini, suaminya pengen begini. Istrinya pengen itikaf, suaminya nggak mau. Dirayu suaminya sampai patang-panting, nggak bisa Pak. Luar biasa. Itu butuh penting keseimbangan iman. Tapi kalau seimbang tuh, suaminya sibuk nih, langsung dia bilang, sudah kamu yang itikaf, doakan aku akan berjuang, nanti aku nyusul. Itu suami yang hebat. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya di tempat ini ada cerita-cerita seperti cerita para sahabat kayaknya. Hanya nggak kerekam dalam hadis kayaknya. Indah banget kehidupan ini, insya Allah. Tapi ada yang berdua bersama-sama, kompak suami istri, indah banget itu ya, insya Allah. Ada yang suaminya aja berangkat, istrinya mengizinkan. Itu semuanya keindahan tersendiri itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasir, kamu kok senyum-senyum? Apakah kamu senang dengar cerita seperti ini? Ya Yasir, senang ya? Apa kesan kamu, coba sampaikan Yasir. Ustaz, khud mikrofon Ustaz. Nurid an nasma' min Yasir. Mada yaqul Yasir insyaallah. Ini Yasir teman Abi Amir main pingpong. Dan Sakib. Sakib latam sih, jangan pergi. Kamu giliran kamu nanti setelah itu. Apa yang terkesan kamu dengan cerita itu? Apa saja? Ya, bismillah. Diarahkan situ. Hikmahnya mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Iya. Itu judulnya. Kisahnya dapat memotivasi diri kita sendiri untuk berbuat apa yang sahabat lakukan. Ya, Masya Allah, cerita itu sangat menginspirasi, memotivasi bahwa kita akan berusaha untuk mengutamakan orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Masya Allah ya. Apalagi kita masih ada Pak yang disimpan. Kalau cerita sahabat itu adalah sudah nggak ada sama sekali Pak, nggak ada sama sekali yang disimpan. Artinya kalau masih ada yang disimpan, berbagi itu biasa Pak. Ya, masih ada sisanya disimpan, masih biasa. Tapi ini nggak ada sama sekali. Masya Allah, sampai menyuruh anaknya tidur, sampai pura-pura makan. Ya Allah, itu hanya untuk mengutamakan orang lain. Kisah luar biasa, inspiratif banget, dahsyat sekali. Masya Allah. Ya, ibu-ibu kasih testimoni. Kalau enggak Sakib aja nih. Fadhal Sakib. Ya, silakan Bunda. Itu ada mikrofon enggak Ibu? Kembali lagi ke materi yang sudah lalu sebetulnya tentang surat Hud yang ayat 6. Semua makhluk sudah ditentukan rezekinya. Supaya tidak ngoyo. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha.
Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi kecuali sudah Allah tentukan rezekinya. Nyamuk nipu, cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap. Terus datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Jadi kita belajar dari nyanyian ini, pertama bahwa harus ada ikhtiar merayap dulu di dinding. Nah, tapi cecak ini nggak tahu mana yang akan dimakan. Dia pokoknya bergerak aja, nggak diam di tempatnya. Ada merayap. Nah, berjalan. Nah, nyamuk bukan di dinding, di tempat lain. Dia pokoknya ikhtiar aja bergerak. Nah, tapi bergeraknya dia ada ikhtiarnya itu diam-diam, seakan-akan dia tembok gitu loh. Karena nyamuk nggak akan mendekat ke sesuatu yang bergerak gitu, diam-diam merayap. Nah, perhatikan, bukan cecak yang datang ke nyamuk, tapi datang seekor nyamuk gitu. Perhatikan, datang seekor nyamuk langsung tangkap, itu ceritanya. Hop, dapat rezekinya. Jadi kalau seorang sudah ikhtiar akan datangkan. Pas datang tangkap, itu baru terjadi sinkron antara usaha dan takdir. Itu takdir. Mirip kisah Siti Hajar dengan Zam-Zam. Seperti Ibunda Hajar dengan air Zam-Zam. Yang penting ikhtiar. Dia bolak-balik Sofa Marwah. Padahal tujuannya tahu nggak? Ibunda Hajar tujuan dia naik ke Bukit Sofa. Tujuannya adalah bukan nyari air. Dia nyari orang. Siapa tahu di sekitar Bukit Sofa itu ada orang lewat, dia pengen nanya di mana tuh ada air. Gitu. Secara penampakan di tengah padang pasir itu ada fata morgana seperti air. Dia deketin, ternyata bukan. Makanya berjalan dari Sofa ke Marwah. Dari Sofa tuh dilihat ke arah Marwah, itu kok nampak seperti ada air. Dia kejar kok, ternyata fata morgana. Akhirnya dia naik ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah mungkin ada orang, nggak ada orang sama sekali. Karena takut menjauh dari anaknya, karena anaknya kan di Ka'bah. Ka'bah itu mendekat ke Sofa, gitu. Maka ke Marwah semakin jauh. Dia segera balik lagi ke Sofa untuk naik ke atas lagi. Mungkin ada orang lewat di situ. Itu ceritanya. Bolak-balik sampai 7 kali. Pas ke-7, Ibunda Hajar ini mendengar suara. Nah, suara itu ternyata apa? Suara sayap malaikat Jibril mengibaskan sayapnya pas di kaki Nabi Ismail yang sedang bergerak. Maka terpancarlah sumur Zam-Zam di situ. Nah, mendengar suara itu, Ibunda Hajar ketakutan. Takut ada apa-apa pada anaknya. Lari dia langsung ke anaknya yang ada di Ka'bah itu. Maka dia kemudian melihat air kok memancar dan melebar, nggak bisa diambil. Akhirnya dia berteriak, Zam, ayo berkumpul. Nah ini barakallah, kita itu sebetulnya bisa mengajak dialog dengan semua ciptaan Allah. Jangan disangka ini ciptaan Allah ini benda mati, ini hidup Pak, ini hidup. Terus terang aja Pak, saya itu seringkali mengalami itu. Ya. Ketika saya sakit lambung, saya bilang, wahai lambung, anta makhluk, engkau diciptakan Allah. Anta makmur, engkau diperintahkan Allah. Wa ana makmur, aku juga mentaati Allah. Coba jangan ganggu aku ya, gitu. Bener Pak, nyaman, nggak ada sakit, bisa tidur, gitu. Pokoknya mana sakit, perintahkan. Ngomong aja. Kamu disuruh Allah. Yang penting pastikan bahwa kita mentaati Allah, gitu. Kamu mentaati Allah, datang ke sini. Aku juga mentaati Allah. Tolong jangan ganggu aku. Udah selesai. Coba buktikan. Itu cara kita menyikapi situasi. Penyakit apa aja seperti itu. Tapi tetap ikhtiar, kita minum obat tetap ikhtiar. Hanya nyerinya, supaya nyerinya itu tidak terlalu parah. Ajak bicara, ajak dialog. Termasuk jin di sekitar kita. Jadi kalau kita masuk ke sebuah rumah,
Kita jin jangan ganggu aku. Kamu makhluk, aku juga makhluk sama. Kamu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Aku mentaati Allah. Kalau kamu mentaati Allah, ayo keluar. Kalau kamu enggak mentaati Allah, ya sudah siap-siap kamu diazab. Itu aja, selesai. Dia akan pergi. Dia akan takut. Itu cara kita itu. Termasuk hujan, enggak perlu pakai pawang, pakai digituin, enggak perlu. Sudah, wahai hujan, kamu diperintahkan Allah. Aku sedang ada acara ini bagus, ini perintah Allah juga. Jangan turun ya, udah. Bener Bu, enggak turun. Buktikan aja. Enggak usah pakai pawang, enggak perlu. Sudah, seperti itu. Dan itu tahu enggak? Itu dilaksanakan oleh salah seorang nabi namanya Nabi Yusha. Dia itu yang melanjutkan Nabi Musa AS. Pas lagi perang itu menjelang sore. Ini perang belum selesai. Kalau belum selesai ini bahaya kalau langsung malam. Karena begitu pindah hari ini sudah nggak boleh perang lagi. Maka dia bilang ke matahari, wahai matahari, anta ma'mur wa ana ma'mur. Engkau diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Berhentilah kamu. Kayak berhenti. Berhenti itu matahari itu. Sampai selesai perang baru kemudian selesai. Nah ternyata barakallah itu juga seperti itu. Tadi cerita apa ya? Iya. Iya zam. Ya itu zam. Wahai air berhentilah. Maka akhirnya akan menjadi sumur. Menjadi sumur dengan nggak pernah kering. Setiap hari diangkut jutaan manusia, nggak pernah berhenti Pak. Nabi datang ke sumur Zam-Zam itu, kata Nabi, rahimallahu umma Ismail. Ya Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ismail, kepada ibunya Nabi Ismail. Lau annaha tarakathu, seandainya ibunda Hajar diam membiarkan ini sumur mengalir, lakana nahron yajri fi jaziratil Arab. Ini saya menjadi sungai besar yang mengalir di Jazirah Arabia. Tapi karena dia perintahkan Zam, berkumpullah, akhirnya sampai sekarang jadi sumur aja. Dan tapi nggak pernah kering sampai sekarang. Itulah rahasia Zam-Zam. Itu dari mana? Dari ikhtiar. Sekalipun nggak ada hubungannya dengan ikhtiar Pak. Hanya jalannya gitu aja bolak-balik. Gimana kok bisa datang air? Nah itu yang penting usaha. Itu. Jangan diem. Ya. Kalau kaitannya dengan ceritanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu masalah rezeki itu gimana? Kan kayak Imam Malik kan. Iya. Kata Imam Malik, ya itu menarik sekali ya. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik Pak. Jadi ada perbedaan mazhab nih. Mazhab Imam Malik, rezeki itu akan datang kalau itu milikmu, sudah Allah takdirkan, sekalipun kamu tidak usaha. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa, wajib usaha. Kata Imam Syafi'i. Nah, ya udah. Kata Imam Malik, ya sudah, kita pisah. Terserah kamu. Kamu segera kerja cari nafkah. Saya duduk di sini. Kata Imam Malik. Berangkatlah Imam Syafi'i cari kerja. Begitu dapat rezeki, Imam Syafi'i mikir, saya alhamdulillah dapat nih. Kayaknya kalau dia makan sendiri ini lebih nih. Akhirnya dia mikir, wah kesempatan saya makan bersama guru saya Imam Malik. Akhirnya dia bawa itu ke Imam Malik. Sampai Imam Malik, sudah dihampar rezekinya, dibagi, makan bersama-sama. Kata Imam Malik senyum-senyum dia. Bener kan Syafi'i? Iya kan? Saya duduk di sini datang kan? Ya itulah dia. Nah, gampang sekali nih Pak. Ini santri nih, di sini santri. Ini puluhan. Mereka hanya menghafal Quran Pak. Rezeki datang. Kurma datang. Orang berlomba-lomba datang ke sini untuk memberikan. Padahal nggak ada hubungannya dengan cari makan. Masya Allah. Seperti itu. Karena memang sebagian jamaah masih berpikiran rezeki itu dalam bentuk berupa uang. Ma huwa rizq? Apa itu rezeki? Ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Ini mohon dipahami. Dihafal nih, coba. Ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Rezeki itu adalah apa yang kamu rasakan manfaatnya. Apa saja. Itu rezeki. Sehat rezeki,
Bapak punya rumah 10. Yang bapak pakai berapa? 1. Rezeki bapak itu aja. Yang lain bukan rezeki bapak. Mungkin rezeki yang kontrak, mungkin rezeki anaknya, mungkin rezeki menantunya. Pokoknya itu bukan rezeki bapak. Karena nggak mungkin bapak memakai semuanya. Bapak satu rumah punya 10 kamar. Yang bapak pakai berapa kamar? 1. Yang bapak pakai itu rezeki bapak. Yang lain rezeki pembantunya, rezeki anaknya, rezeki ininya. Itu rezeki. Jadi rezeki itu yang kamu rasakan manfaatnya. Bukan apa yang kamu miliki, bukan. Ada orang punya mobil 10, yang dia pakai berapa? 1. Itu dia pakai itu rezekinya dia. Yang tidak dia pakai bukan rezekinya. Mungkin hak milik iya, tapi bukan rezeki. Mungkin dipakai pembantunya, dipakai anaknya. Ini yang pakai untuk anak sekolah, ini yang dipakai untuk istrinya, yang itu untuk istri kedua, untuk istri ketiga, macam. Ya itu rezeki. Ya jangan disalahpahami hanya rezeki harta aja, enggak. Makanya kata Nabi apa? Ini Bapak Ibu monggo. Kalau kamu ingin tahu bahwa kamu orang kaya, kata Nabi apa? Man asbaha sahihan fi jismi. Kamu bangun pagi sehat. Rezeki. Yang kedua, wa aminan fi sirbihi. Aman. Kamu tidak dikejar-kejar polisi, tidak dikejar-kejar KPK, kamu tidak jadi buron, aman. Kemana aja kamu aman. Rezeki. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumih. Kamu ada yang kamu makan hari ini. Tidak harus besok, hari ini. Besok urusan besok, besok belum tentu kita hidup. Pokoknya simpel Pak cara berpikir kata Nabi. Hari ini sehat, aman, ada dimakan hari ini. Faka'annama indahu dunya wa ma fiha. Kamu sudah seperti punya dunia dan seisinya. Benar Pak, benar itu. Besok lagi urusan lagi. Makanya para ulama itu, mereka itu ulama Pak. Pekerjaannya tahu nggak? Ada as-sa'ati, tukang jam. Ada al-iskaf, tukang sepatu. Mereka tuh buka pagi-pagi toko, seret, datang pelanggan, jam diperbaiki, cik, bayar. Setelah 1-2 orang dihitung, udah cukup dimakan nih, udah tutup toko, seret, langsung di masjid mereka ngajar. Besok nyari lagi, nggak ada disimpan sama sekali. Itu para ulama hidupnya. Kan kalau kita nggak mikir 10 tahun ke depan, gimana ini untuk anak saya yang pertama, untuk anak yang kedua. Nah, yang begini-begini ini, tahu Pak? Apalagi asuransi. Tahu nggak yang begini nih? Seakan mengatakan, ya Allah, jangan ikut-ikut ngatur masa depan anak saya. Sudah aku jamin semuanya ya, jangan ikut-ikut ya. Itu dia bahayanya Pak. Tawakalnya kurang. Makanya penyakit orang sekarang itulah penyakit takut masa depan. Ngeri. Itu Pak, benar. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasir. Makanya sekarang banyak orang yang sengsara. Jadi di sini pesantren Ustaz. Ya. Ya, aman, insyaallah aman. Semoga Allah berkahi.